Shalom, selamat malam semua. Wah, kayak nggak ada orang. Ulang. Shalom, selamat malam semua. Wih, kencang sekali dari belakang. Yang ikuti di rumah, puji Tuhan, kita bertemu lagi saat ini dalam hadirat Tuhan. Siap untuk belajar? Amin. Tema kita sangat luar biasa. Hati Papa itu rumah yang sesungguhnya. Ulangi, apa temanya? Hati Papa itu rumah yang sesungguhnya. Jadi rumah-rumah yang ada di dunia ini, rumah apa itu? Rumah-rumahan gitu, susah kalau jawabnya. Karena rumah yang sesungguhnya itu ada di hati Papa kita. Nah, kita buka dulu Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita lihat ya di layar. Ayat ini kita akan perhatikan baik-baik. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kalimat pertama dulu. 1, 2, 3. Yang kuat suaranya. 1, 2, 3. Pencuri itu ngapain? Datang hanya untuk mencuri. 2 hanya untuk membunuh. 3 hanya untuk. Nah, setan ini ya, tidak pernah mencuri uang. Setan tidak pernah mencuri kekayaan dunia ini. Siapa bisa jawab? Kenapa setan tidak pernah tertarik mencuri benda-benda di dunia ini? Yang barang-barang mahal. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa? Tidak butuh, bukan. Masih ingat gak pencobaan yang ketiga dari Tuhan Yesus, yang dialami Tuhan Yesus? Setan menawarkan apa? Ayo, baca. Setan menawarkan apa? Nah, mengapa setan tidak akan mencuri uang, mencuri emas, mencuri barang-barang kekayaan dunia? Menurut Kejadian itu, semua itu miliknya setan. Masa saudara mencuri milikmu sendiri? Loh, kok nggak jawab? Loh, ada nggak orang mencuri miliknya sendiri? Kalau ada orang gila, ngapain milikmu dicuri sendiri? Nah, itu sebabnya setan tidak pernah tertarik dengan barang-barang dunia. Sebab, loh, tanya. Sebab itu milik mereka sendiri. Lalu kalau Tuhan Yesus berkata, si setan itu adalah pencuri, dan yang dia curi langsung dibunuh. Dan kalau setan sudah berhasil membunuh, setelah dia curi, dia apain? Binasakan. Lalu apa yang setan curi? Jawabannya, rumah. Setan mencuri rumah. Maaf, yang kemarin malam tidak hadir, saya ulang. Ingat kemarin malam, begitu kita mendengar kata rumah, langsung mikir apa? Bangunan. Nah, kemarin doa. Rumah, bukan. Ayo buka catatanmu, kemana saya belajar? Iya, tempat tinggal belum lengkap. Tempat kehidupan, sumber kehidupan. Jadi sebuah kehidupan yang dimulai tidak di rumah pasti mati. Loh, kenapa? Karena rumah itu
sebuah tempat, sebuah suasana, sebuah situasi keadaan yang kehidupan itu dimulai. Nah, karena setan itu hobinya mencuri, terus, nah stop dulu. Karena setan itu hobinya mencuri untuk dibunuh, maka sebuah kehidupan pasti mati kalau tidak ada rumah. Saya tanya, setan berhasil enggak? Ini yang mengerikan. Setan berhasil merusak rumah. Kemarin kita sudah belajar bedanya a house dan a home. Rumah itu fisiknya, ya, bangunannya. Kemarin kita belajar a house atau bangunan rumah itu bisa dibuat dengan uang. Betul atau tidak? Makin kaya orang itu, maka a house-nya, rumahnya makin apa? Makin besar, makin mewah. Tapi kehidupan tidak bisa dimulai dengan kemewahan. Kenapa? Karena kehidupan harus dimulai dengan kasih sayang. Betul? Nah, kasih sayang itu ada di rumah. Kenapa kasih sayang ada di rumah? Karena ada papa mama. Dari papa mama itu kehidupan baru muncul. Siapa itu? Masuk atau apa? Dari papa mama kehidupan baru muncul. Siapa itu? Nah, pintar gitu, kenapa gak jawab? Anak-anak. Maka itu yang dibutuhkan anak-anak, apalagi yang masih bayi. Bayi-bayi perlu ikan bakar? Tidak, kita yang perlu ikan bakar. Bayi-bayi perlu HP? Tidak. Bayi-bayi perlu kasih sayang. Nah, ternyata kehidupan yang baru mulai ini pasti mati. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Stop. Jadi ketika manusia-manusia ini mulai hidup, lalu pencuri itu akan mencuri kasih sayang dari papa mama. Kalau papa mama tidak punya kasih sayang, mereka dua ngapain? Ayo, kalau papa mama nggak ada kasih sayang, mereka dua ngapain? Bertengkar. Nah, ketika setan berhasil mencuri kasih sayang dari papa mama, maka yang terbunuh siapa? Anak-anak. Wih, ngeri sekali. Saya tanya lagi, setan berhasil nggak membunuh anak-anak? Setan berhasil membunuh anak-anak dengan cara mencuri kasih sayang papa mama. Begitu papa mama tidak punya kasih sayang lagi, maka yang muncul pertengkaran di rumah. Dan ketika bayi-bayi ini yang seharusnya mendapat kasih sayang, tapi setan mencuri kasih sayang papa mamanya bayi-bayi ini, maka bayi-bayi ini terbunuh.
Dan kalau bayi-bayi ini terbunuh bukan secara fisik, coba renungkan, ketika papa mama yang kaya bisa nggak memberi susu yang mahal untuk bayi-bayinya? Bisa. Bisa nggak papa mama yang kaya menyediakan makanan-makanan yang sehat untuk anak-anaknya? Bisa. Berarti anak ini hidup atau mati? Hidup. Tapi ketika papa mama kaya ini dicuri oleh setan, apa yang dicuri tadi? Kasih sayang. Renungkan. Apakah cukup seorang manusia kecil yang namanya bayi hanya hidup dari susu yang mahal, dari makanan yang mahal? Jawab. Cukup tidak? Tidak. Sebab makanan itu hanya untuk perutnya. Tapi jiwanya dan rohnya bayi-bayi ini bisa dikasih susu yang mahal? Bisa dikasih makanan-makanan bergizi tinggi? Tidak. Karena roh dan jiwa bayi-bayi ini perlu apa? Kasih sayang. Tapi kasih sayang dicuri. Berarti bayi-bayi ini, kedua ini baca, bayi-bayi ini terbunuh. Ayo kalau kita kejar, siapa yang bunuh? Bukan iblis, papa mamanya. Kok iblis salah lagi? Belum tahu enggak? Ini ngeri, kita boleh sambil tertawa, tapi ini mengerikan. Saya tanya lagi, dari konsep ini, setan sangat berhasil enggak membunuh kehidupan awal dari manusia? Mengerikan sekali. Tapi bayi-bayi ini enggak mati. Fisiknya sehat. Karena tadi dulu, fisiknya sehat karena dapat makanan sehat fisiknya. Tapi yang di dalam mati. Nah, bayi-bayi ini karena diberi makanan bergizi, makanan sehat, tumbuh nggak secara fisik? Betul? Secara fakta kehidupan, bayi-bayi jadi anak-anak kelihatan sehat nggak? Loh, cepat jawab, kelihatan sehat nggak? Tapi sebetulnya mereka ini mati. Apanya yang mati? Jiwanya, rohnya. Tolong ya, jangan anggap enteng ayat ini. Dari bayi yang tidak punya kehidupan karena dibunuh oleh setan. Ulangi, setan sebelum membunuh bayi-bayi, siapa yang dicuri? Kasih sayang dari papa mama. Dan setan berhasil. Bayi-bayi ini jadi anak-anak secara fisik sehat, tapi kematian ada di dalamnya. Mereka bisa sekolah SD lulus, SMP lulus, SMA lulus. Mereka bisa kuliah di perguruan tinggi yang mahal-mahal di dunia karena orang tuanya mampu. Tapi ini zombie. Karena kau dengar kata zombie? Hidup tapi mati. Catat, fisiknya sehat, tapi mentalnya rusak. Mereka menikah enggak? Dijawab, mereka menikah enggak? Menikah karena kebutuhan. Lalu bentuk rumah tangga. Baik ini anak-anak laki maupun anak-anak perempuan.
Dan zombie laki ketemu zombie perempuan. Ngerti? Dan mereka berasal dari keluarga yang hancur juga. Bayangkan kalau zombie menikah dengan zombie, lahirlah para pembinasa di bumi. Ngeri sekali. Tolong perhatikan ya. Rekan-rekan gembala, para pendeta, para pengkhotbah, perhatikan. Jangan anggap enteng ini. Maka itu kalau kita melihat pelaku-pelaku kejahatan, sekarang kita tahu dari mana pabrik yang memproduksi kejahatan ini. Dia jawab, dari rumah. Saya ulangi, maka anak-anak zombie ini fisik sehat. Oh, fisiknya gagah, cakep, cantik. Tapi yang di dalam hancur. Bayangkan, sudah berapa generasi yang seperti ini. Saya minta masing-masing kita jujur dengan konsep ini. Menakutkan nggak dunia sekarang ini? Berisi manusia-manusia gagah secara fisik, tapi kebinasaan ada di dalamnya. Lihat, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Niken, Eliana, saya panggil dua nama, saya nggak perlu kenal. Tolong meringkas dengan teliti ya, jangan ada yang kelewat. Ini penting. Maka itu kalau hari ini kita ada di acara ini, Bapa di surga ingin memakai setiap kita, baik yang sudah menikah dan jadi papa mama. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita papa mama yang tidak pernah kecurian kasih sayang untuk anak-anak? Berbahagialah kita. Tapi kalau ada di antara kita papa mama yang kecurian kasih sayang, hari ini ayo kita rendahkan hati dan bertobat. Katakan amin. Dan minta kasih itu memulihkan kita. Perhatikan ini. Kepada anak-anak dan semua saudara yang belum menikah, kiranya bereskan dirimu. Kalau ada masa kecil yang terluka, dan siapa yang melukai anak-anak ini? Balik lagi, yang di rumah. Bisa papa mama, bisa om tante, opa oma. Bisa kalau orang kaya punya sopir, punya pembantu, maaf, bisa merusak anak. Bisa tetangga-tetangganya papa mama merusak anak-anak. Betul tidak? Bisa guru-guru merusak anak-anak. Ini yang kita perlu jaga. Tapi bersyukur kepada Bapa di surga. Setelah Yesus berkata tentang pencuri, lalu dia berkata tentang dirinya. Lanjutkan baca. Dan
Ayo baca. Aku datang. Nah ini. Siapa aku di sini? Tuhan Yesus. Dia datang bikin apa? Aku datang terus supaya kita memperoleh apa? Nah, stop dulu. Saya kembali ke kemarin malam. Malam pertama untuk kita asaf nih. Lagi sekali kalau bicara rumah, mendengar kata rumah, langsung mikir mulainya kehidupan. Itu di rumah. Kehidupan yang bagaimana? Ayo kehidupan yang bertumbuh dari kasih sayang. Kasih sayangnya siapa? Papa mama. Kembali lagi. Nah, kasih sayang ini yang akan dicuri oleh setan. Supaya gak lupa. Kenapa setan gak curi uang emas berlian kita? Ayo itu milik mereka. Maka itu jangan lupa istilah ini. Gak mungkin kita curi uang kita sendiri. Gila itu. Saudara, jadi Yohanes 10 ayat 10 itu sebuah konsep kebalikan yang luar biasa. Setan datang untuk mencuri. Apa yang dicuri? Kehidupan, kasih sayang. Tapi Yesus datang untuk memberi kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Ayo, kehidupan yang bagaimana? Cepat. Yang melimpah. Kalau kita kelimpahan kehidupan, ada kematian enggak? Yang mati nggak sempat mampir, hidup terus Pak. Kok nggak aman? Nah, dalam bahasa Yunaninya Zoe, Z-O-E, itu bahasa Yunani Yohanes 10 ayat 10. Nah, Zoe ini sebuah bentuk hidup yang tidak bisa mati. Nah, si pencuri nggak bisa curi yang ini. Sebab kalau pencuri mencuri Zoe, justru mereka yang mati. Ngeri sekali. Bodohnya setan di situ. Perhatikan kata melimpah. Kalau kita mendengar kata melimpah, langsung punya konsep nggak bisa habis. Saya ulangi, apa itu melimpah? Tidak bisa habis. Apa yang nggak bisa habis? Zoe. Nah, dalam bahasa Yunani ada 3 kata untuk hidup, tapi saya mau bahas 2 saja. Satu kata bios. Nah, bios itu muncul kata bio, dan ilmunya biologi. Nah, bios ini hidup yang bisa mati. Dan semua ciptaan Tuhan, manusia dan hewan, bisa mati enggak? Bisa, karena ada batas waktunya. Tapi Zoe itu bukan bios. Zoe ini hidupnya Tuhan sendiri. Maka itu kalau kita punya Zoe, karena percaya kepada Zoe, bisa mati enggak? Jawab, bisa mati enggak? Tidak. Kita akan hidup terus. Karena Zoe itu hidup yang sesuatu hidup yang berkelimpahan, yang enggak habis-habis. Wih, ini luar biasa. Kiranya Roh Kudus menolong semua kita yang ikut belajar saat ini untuk mengerti. Yohanes 17 ayat 3. Nanti kita akan membaca dengan kata Zoe. Yohanes 17 ayat 3.
Terima kasih Bapak, engkau luar biasa. Baca, inilah. Nah, inilah Zoe itu. Apa itu Zoe? Hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa memiliki Zoe? Baca. Nah, itu loh, yaitu bahwa kita, jangan mereka lagi loh. Kita mengenal siapa? Engkau. Engkaunya ini Zoe. Karena kita mengenal Zoe, satu-satunya Zoe yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, Zoe yang jadi manusia, yang telah engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu bukan panjang, jutaan tahun, bukan. Hidup yang kekal itu hidupnya Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, berarti kita percaya Zoe. Dan kalau kita percaya Zoe, maka kita hidup dengan Zoe. Artinya apa tadi? Terasa begini. Yang berlimpah. Artinya tidak habis. Wah, ini luar biasa. Saya beri ilustrasi. Ini pengalaman saya waktu masih kecil. Saya lupa umur berapa, tapi kira-kira usia sebelum TK atau TK, antara itu. Saya itu dari dulu diberikan perasaan. Jadi suatu sore saya sedang makan dengan kakak adik, dengan papa mama di meja makan. Tiba-tiba tangan kanan saya yang lagi bergerak untuk makan itu tanpa sengaja ada semut kecil kepencet. Pernah tahu ngelakukan itu? Saya diam sebentar karena saya melihat semut ini sepertinya kesakitan. Disampaikan gerak-gerak gitu. Lalu saya tanya, dia nggak coba bayangkan itu? Aduh, saya itu merasa bersalah pada seekor semut ini. Saya nggak tahu kenapa Papa bisa memberi pikiran yang unik. Dan saya tahu itu Papa yang luar biasa. Saya kepikir begini, ini semut mama atau semut anak? Kenapa tiba-tiba kepikir gitu? Saya tiba-tiba mikir, kalau dia semut mama, gara-gara tangan saya dia nggak pulang, lah anaknya akan cari. Aneh nggak pikiran seperti itu? Saya juga nggak ngerti. Kalau dia semut anak juga sama, dia nggak pulang, mamanya cari. Sampai saya nggak bisa makan karena mikirin ini. Nggak mungkin saya bawa semut ke dokter hewan. Loh ya atau tidak? Kira-kira dokter hewannya akan bilang, kamu yang perlu dokter, bukan semut ini. Loh ya atau tidak? Hei guru-guru jangan melamun, dengarkan konsep ini. Nah, saya punya ide, ingin nolong semut ini. Saya lihat 2 jari telunjuk dan jempol saya. Walaupun waktu itu masih kecil, berarti 2 jari saya ini cukup kecil juga waktu itu. Sekecil-kecilnya jari anak kecil. Kalau ngambil semut itu, teruskan, kira-kira, ayo gimana cepat? Mati juga kepencet. Kalau saya megang tidak rapat, dia jatuh lagi. Tiba-tiba muncul satu-satunya cara saya bisa menolong semut ini, tiba-tiba saja. Dan saya percaya itu Roh Kudus. Satu-satunya cara saya bisa menolong semut ini, kalau saya punya kesempatan jadi semut. Betul? Lalu kalau saya jadi semut, saya akan sapa,
semut maafkan aku, nggak sengaja tanganmu. Mungkin logika anak-anak, ya salahmu, kenapa kamu jalan-jalan dekat tanganku? Ini logika saya anak-anak, kalau saya ingat itu, kok bisa ya Roh Kudus mengajari begitu? Pertanyaannya, mungkin nggak saya jadi semut? Lu jawab, nggak mungkin. Jadi saya harus punya hidupnya semut. Kalau saya punya hidupnya semut, saya bisa komunikasi dengan dia. Dan kalau saya bisa komunikasi dengan dia, maka saya tahu sakitnya di mana. Nah, akhirnya ini kisahnya. Saya kalau ingat ini bodoh, ya udahlah. Saya tanya sendiri, jawab sendiri. Akhirnya semut, karena aku nggak bisa nolong kamu, lebih baik kamu mati sekalian. Mati. Lu wajar nggak? Lu saya tanya cepet, wajar nggak? Apa daripada dia kesakitan? Kok nggak percaya saya ngomong? Mengerti? Nah, setelah saya melayani di konsep ini, Roh Kudus mengajak saya mengerti mengapa Papa di surga jadi manusia. Betul? Sama seperti saya tadi harus jadi semut supaya bisa nolong semut. Susah bener ah. Karena saya nggak bisa jadi semut, saya apain? Ayo, karena saya nggak bisa jadi semut, saya apain semutnya? Matiin aja. Ngerti ilustrasi ini? Nah, itu hidupnya Papa yang diberikan kepada manusia, dan kita bisa menikmati Zoe itu nggak habis-habis. Dan ini dampak yang hebat. Kalau kita punya sesuatu yang berlimpah, yang apa kata lain berlimpah tadi, tidak akan habis. Harusnya kita apakan? Ayo, ini pelitnya. Nah, kita bagi. Sebab Zoe yang berlimpah-limpah itu, saya tanya, mampu nggak kita menghabiskan? Sangat tidak mampu. Jadi Papa ingin supaya kita bagi ke orang lain. Maka itu kalau kita ketemu orang yang bisa mati karena belum punya Zoe, dan kita punya Zoe yang berlimpah-limpah, maka kita apakan? Ayo, bagikan. Untuk apa dibagikan? Ada dua alasan. Untuk apa dibagikan? Ayo cepatlah. Apa tuh nggak dengar? Untuk apa dibagikan? Supaya apa? Nggak dengar supaya? Supaya mati hidup lagi. Oh, yang mati tadi hidup lagi? Bukan. Dua penyebabnya. Kenapa kita harus bagikan? Atau kalau tidak kita bagikan, apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Ayo pikir. Ada dua alasan. Mengapa kalau kita mempunyai sesuatu yang berlimpah-limpah harus kita bagikan? Ada dua. Satu, kalau kita kelebihan minum air, mati kok kenyang, enak udah mati. Betul enggak? Maka itu kalau saudara kelebihan Zoe karena kau pelit, mati kamu. Sama seperti saudara punya beras 10 kilo, saudara masak, saudara makan sendiri, mati enggak? Mati enggak? Mati. Yang kedua, kenapa kita harus bagi? Supaya segar terus, ada yang baru. Nah betul toh? Kata berlimpah tadi itu loh. Betul? Kalau yang berlimpah itu kita tahan,
istilah air. Dan ini bicara air juga. Air yang mengalir namanya sungai. Ih, susah bener ya. Gimana sih orang Manowari aja ngomong? Air yang mengalir sungai. Air yang mampet bukan danau, selokan. Danau itu mengalir juga. Siapa bilang danau? Danau itu mengalir juga. Betul? Jadi apa? Air yang mengalir itu sungai. Segar terus nggak? Segar. Lalu kalau air mampet, selokan. Mana lebih bersih? Ya sudah, jangan bodoh lagi, awas. Maka itu orang pelit hidupnya menjijikkan, karena air kotor semua numpuk di hidupnya. Mudah-mudahan nggak ada yang pelit hari ini di sini. Amin, amin, nggak, awas kamu. Nggak bagi, awas kamu. Wah, ini luar biasa, saudara. Bersyukur Bapak kita. Jadi kita punya soal nggak? Melimpah nggak? Nggak habis-habis. Saya menikmati soal. Dan itu sungguh luar biasa. Terus tambah, terus tambah. Mengalir, ditambah lagi. Maka itu ada filosofi tentang sungai. Dan itu bagus. Kalau saudara ada di pinggir sungai, lihat air mengalir, jangan harap airnya balik lagi. Goblok kita. Lu ngerti gak ilustrasi? Ini filosofi hidup. Ternyata kalau kita di pinggir sungai dan airnya mengalir di depan kita, tidak mungkin air itu kembali lagi. Ngerti artinya? Air yang kita harapkan kembali lagi gampang. Sumbat muaranya. Lu ya atau tidak? Lu ya cepat jawab ya atau tidak? Inilah orang pelit. Sudah pelit, goblok lagi. Karena nggak mau berbagi. Maka itu jangan lupa istilah aku datang dan memberikan hidup. Apa tadi kata hidup dalam bahasa Yunani-nya? So, hidup yang berkelimpahan. Artinya tidak habis-habis. Wah, luar biasa Tuhan kita. Kira-kira hidup seperti ini menyenangkan? Nah, kalau semua kita memiliki hidup yang seperti ini, pasti gak ada kematian. Karena segar terus. Segar terus. Nah, itulah hati Papa kita. Yang adalah, loh temanya ini. Itulah hati Papa kita. Yang adalah rumah yang sesungguhnya. Jadi dunia jauh lebih membutuhkan rumah yang sesungguhnya ini daripada gedung gereja. Sebab rata-rata gedung gereja tidak membawa kehidupan, karena lebih banyak kekacauan di dalamnya. Coba renungkan. Kalau kita hidup seperti ini, dahsyat nggak? Dahsyat sekali dunia ini. Kita juga hidup terus, berbagi terus. Wah, menyenangkan sekali. Nah, Tuhan cari yang seperti itu. 2 Korintus 8 ayat 9. Inilah soal itu. Dan inilah kasih sayang itu. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kita apa? Ayo, karena kita apa? Telah, bukan akan. Mengenal apa? Mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah,
semua bentuk anugerah, kasih karunia, pengampunan, itu Zoe. Jadi saya ganti, karena kita telah mengenal Zoe itu, bagaimana bentuk Zoe itu? Bahwa ia, ayo teruskan, bahwa Zoe itu yang oleh karena kita menjadi miskin, padahal Zoe itu kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena hati yang berbagi dari Zoe itu. Mengerti? Nah, jadi begini, Tuhan Yesus pernah miskin enggak? Loh, pernah miskin enggak? Pernah. Wah, ayatnya begini loh. Tapi dia juga pernah kaya enggak? Loh, dia pernah kaya enggak? Bukan pernah, memang dia kaya. Tapi karena dia ingin berbagi dengan si miskin-miskin ini. Siapa? Kita. Supaya yang miskin jadi kaya. Boleh pakai kata tadi Yohanes 10, supaya kita berkelimpahan. Karena Zoe yang gak habis-habis itu. Jadi Yesus, saya punya kalimat ini. Yesus itu sering kaya. Kok nggak amin? Tapi juga sering miskin. Bagaimana itu orang sering kaya, sering miskin? Ayo. Karena berbagi. Ini pelit-pelit semua katanya. Amin, bagus ke pelit. Loh, saya tanya, bagaimana orang bisa sering kaya dan sering miskin? Karena suka berbagi. Pertanyaannya, bagaimana bentuk berbagi sampai miskin? Loh, ayo jawab. Sebenarnya, bagaimana cara berbagi sampai miskin? Berbagi sampai habis. Begini cara kita berpikir. Zoe bisa habis gak? Bisa kalau kita habisin untuk orang lain. Tapi karena sumber Zoe itu akan ada terus. Jadi kalau kita tidak berbagi, Zoe-nya basi gak? Selokan tadi, karena tidak mengalir. Tapi kalau airnya kita alirkan, seger nggak air itu? Nah, itu dia. Kesimpulannya, takut miskin? Lu jawab, takut miskin? Nah, siapa yang takut miskin? Orang pelit, ya gitu saja. Lu ya atau tidak? Orang pelit pasti takut miskin. Kita kembali, hati Papa itu rumah sesungguhnya. Maka kalau dalam rumah ada kasih sayang yang melimpah, bisa habis? Tidak. Karena apa? Sudah begini tangannya, berlimpah, ada terus. Nah, bagaimana supaya kasih sayang itu tetap segar? Habiskan. Betul? Papa mama yang sudah berbagi habis-habisan kasih sayang kalian untuk anak-anak. Dan anak-anak sudah dewasa, mereka sudah menikah, dan anak-anak kita hidup dengan cara kita bersama keluarganya. Anak-anak kita kelimpahan kasih sayang. Maka kita yang masih hidup sebagai papa mama harus berhenti enggak? Lu jawab, harus berhenti tidak? Tidak. Cari anak-anak yang lain. Amin.
untuk kita apakan? Bagikan kasih sayang itu. Karena untuk anak-anak kita sudah cukup. Dan mereka sudah punya soe sendiri. Ajari mereka berbagi. Dan kalau mereka punya anak, jadi kita punya cucu. Cucu-cucu kita pun melimpah dengan soe. Bisa bayangkan enggak? Dunia jadi apa? Dunia jadi apa? Wah, hebat sekali. Gereja karena teologi dan dogma nggak bisa menemukan kebenaran ini. Karena doktrin gereja itu sempit. Hanya untuk kelompoknya yang sedoktrin. Yakinkan, gereja Katolik nggak akan mau berbagi dengan gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta nggak akan pernah berbagi dengan GKI. GKI nggak akan pernah berbagi dengan Baptis. Buktinya apa? Lihat buktinya. Nggak mungkin ada orang Pantekosta ngundang pastor khotbah. Pastornya pun nggak mau. Kalau tidak khotbah di gereja Katolik. Pendeta Protestan nggak akan mau khotbah di gereja Pantekosta. Betul tidak? Nah, ini kejahatan besar. Ngeri ya lihat gereja yang model seperti ini, terkotak-kotak oleh dogma. Padahal masing-masing gereja Papa sayangi dengan kasih yang sama. Tapi karena dogma nggak bisa berbagi. Maka itu zoe itu bukan milik salah satu denominasi gereja. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Maka itu generasi muda jangan terpengaruh dengan kami generasi tua yang sudah rusak ini. Hiduplah generasi muda dengan konsep yang benar. Papa kita pelit nggak? Hidup. Kalau pelit nggak mungkin dia berbagi sampai melimpah. Maka itu papa mama hiduplah harmonis, hiduplah penuh pengampunan, hiduplah dengan murah hati, hiduplah dengan senyum. Ada banyak masalah dalam keluarga kita, wajar, namanya manusia. Tapi jangan masalah kita suami istri diperbesar sampai anak-anak jadi korban. Nah, kembali lagi, kalau papa mama tidak mau mengampuni, maka si pencuri berhasil mencuri gak? Apa yang dicuri? Kasih sayang. Kalau kasih sayang dicuri, kehidupan terbunuh. Siapa itu? Anak-anak. Kalau kehidupan terbunuh, padahal mereka juga manusia yang ingin menikah, harus menikah, tapi menciptakan kebinasaan. Aduh, ngeri sekali. Maka itu biarlah mulai hari ini kita melihat Yohanes 10:10 dengan konsep yang benar. Masih ada ayatnya? Karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah zoe yang berkelimpahan, artinya tidak habis-habisnya. Jadi harus kita bagikan supaya tidak
tidak basi, tidak mampet. Kalau mampet jadi serokan, ingat gitu. Berbaginya sampai miskin. Tapi jangan takut miskin, sebab sumbernya ada terus. Dan kalau kita bisa berbagi sampai miskin, maka yang kita nikmati setiap hari itu yang baru dan segar. Loh, ya atau tidak? Ingat, air sungai nggak bisa balik lagi, langsung habis. Wah, luar biasa hidup seperti ini. Saya cerita ya, jangan mikir macam-macam. Saya mulai perjalanan saya tanggal 26 Maret. Itu hari Kamis. Saya terbang ke Amsterdam. Tiba tanggal 27 langsung sibuk pelayanan 28, 29. 29 malam itu hari Minggu. Saya terbang ke Italia. 4 hari di sana. Hari kelima balik ke Belanda lagi. Pelayanan lagi 5 hari di Belanda. Saya nggak sebut tanggalnya. Saya ke Prancis. 4 hari saya di Prancis. Balik lagi ke Belanda 3 hari. Nah, di situ saya naik mobil dengan satu tim ke Jerman, ke Polandia, ke Hongaria, hampir seminggu, hampir 6 hari lah ya. Nah, terus anak saya mobilnya, saya tanya berapa kilo kita jalan, hampir 9.000 kilometer, keliling 4 negara gitu. Balik ke Belanda lagi, sibuk lagi di Belanda. Tanggal 30 April saya balik ke Indonesia. Tanggal 1 Mei tiba di Jakarta. 1 Mei itu hari Kamis. Ada pelayanan sore. Tanggal 2 Mei itu hari Jumat. Ada seminar 2 sesi. Itu hari besar. Hari Sabtu ada seminar 3 sesi. Minggu 2 kali pelayanan tanggal 4. 4 malam Mei saya pulang ke Nabire. 5, 6, 7 ada di Nabire. Tanggal 8 ke Surabaya. Sampai tanggal 9 Mei ada pelayanan di sana. 10 Mei saya ke Kediri. Sampai tanggal 11 siang ke Bojonegoro. Ada ibadah. Tanggal 12 itu hari Senin, hari besar lagi. Seminar 3 sesi. 12 malam pakai kereta api saya ke Jakarta. Tanggal 13 Mei saya ke London. 1 minggu di sana. Tanggal 21 Mei saya ke Belanda. Sibuk pelayanan lagi. 25 Mei itu hari Minggu. Setelah pelayanan 2 kali, Minggu malam saya balik ke Indonesia. Tanggal 26 hari Senin tiba di Jakarta jam 17.30. Hari yang sama saya nggak pulang, tetap tunggu di bandara, sebab jam 9 malam saya terbang ke New York. 26 terbang, 27 tiba. 2 hari di New York, langsung naik mobil ke Philadelphia, ke Washington DC. Tanggal 30 pagi saya terbang ke Las Vegas. Sampai tanggal 31, tanggal 1 pagi saya ke LA. 4 hari di sana. Tanggal 4 Juni saya balik ke Jakarta. Udah gak usah terus sampai nanti sore dulu. Lo serius. Tanggal 6 Juni malam saya tiba jam setengah 10. Tanggal 7 Juni Sabtu jam 5 pagi kami terbang ke Dili, Timor Leste. Sampai tanggal 10, 7, 8, 9, 10, 11. 11 malam saya pulang ke Nabire. Dari Nabire tanggal Sabtu minggu yang lalu
Saya mesti ke Jakarta karena ada satu pelayanan minggu pagi. Minggu malam saya ke Manokwari. Sampai hari ini. Saudara dengar ini mikir apa? Ayo cepat, mikir apa? Capek. Tapi saudara saya capek enggak? Ya sudah. Serius. Karena soe itu betul-betul luar biasa. Maka itu saya sudah terbiasa. Kalau nganggur itu rasa berdosa betul. Karena banyak orang membutuhkan soe itu. Saya nggak cerita terus itu, saudara, aku capek dengar ini. Tapi ini hal yang hebat. Maka itu kalau saya mengajar seperti ini, itu bukan cuma teori, katakan namanya. Ayo terus berbagi dalam itu. Nah, yang seperti saudara tahu, yang saya bagikan itu bukan cuma harta, tenaga, macam-macam. Pokoknya apa yang saya terima dari Papa di surga, pusatnya Zoe itu, yang perlu pakai, ambil. Maka itu orang pelit itu rugi. Ya betul tidak? Kenapa rugi? Karena selokan tadi got, airnya nggak mengalir. Orang betah nggak lama-lama duduk di pinggir got? Ini orang aneh. Tapi orang tidak akan bosan duduk di pinggir sungai. Ngerti ilustrasi ini? Nah, kalau saudara punya Zoe yang apa tadi? Berkelimpahan. Yang apa arti berkelimpahan? Tidak habis-habis. Percayalah, orang senang kalau ketemu saudara. Tapi kalau kita God, orang jauh-jauh. Ini loh, hati Papa itu rumah yang sesungguhnya, di mana ada kasih sayang. Maka kehidupan akan berkembang luar biasa. Kehidupan. Jujur ya Papa Mama, dimanapun saudara berada, coba hari ini masing-masing kita periksa rumah ini. Suami istri harus ngomongnya, rumah kita ini sungai atau selokan? Mau suami istri jujur pada diri sendiri untuk menilai rumah kita ini selokan atau sungai. Lihat, rumahnya sepi atau ramai. Betul? Kalau rumah itu sungai, sepi atau ramai? Ramai. Kalau selokan, nah itu dia. Jangan lagi orang, anaknya aja nggak betah tinggal di selokan itu. Maka itu rumah yang selokan, jangan harap terima tamu, nggak betah. Masih ingat kemarin ulangan 32? Perabot rumah kita, lantai rumah kita, dinding plafon rumah kita nyerap apa? Kata-kata. Suami istri yang penuh kemarahan dan kebencian. Suasana rumah gak enak. Walaupun rumah mewah, tapi suami istri yang harmonis, suasana itu indah, menyenangkan. Orang betah. Dan orang pasti ingin balik lagi. Lihat buktinya, Markus 2 ayat 1. Maka itu suami istri, mari kita periksa rumah kita itu apa. Gampang kok cara meriksanya, selokan atau sungai, gitu saja. Markus 2 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah,
Kita pernah belajar ini, tapi saya ingatkan. Pertama saya diajar Roh Kudus ayat ini. Saya tersandung dengan kalimat bahwa Yesus ada di rumah. Kok di rumah? Begini masalahnya. Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah? Cepat bedanya apa? Kalau ada di rumah itu rumah apa? Kalau ada di sebuah rumah itu rumah apa? Cepat. Apa? Satu-satu. Kalau Yesus ada di sebuah rumah, rumah orang. Kalau Yesus ada di rumah, rumah sendiri. Wih, pintar semua ini orang manoan. Pertanyaannya, dia pernah sewa rumah, kontrak rumah, pinjam rumah, beli rumah? Lu jawab, tidak ada. Lah ini rumah siapa? Nah, saya pikir ini salah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Lalu saya buka berapa terjemahan yang saya bisa bahasanya. Semua beritahu Yesus ada di rumahnya. Lah rumah siapa? Ternyata siapa rumahnya? Masa lupa perjanjian baru? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu? Nah, ini tema kita. Hati Bapa itu ternyata rumah yang sesungguhnya, bukan gedung, bukan bangunan. Maka itu kalau saudara dan saya, papa mama, tinggal di rumah yang isinya kasih sayang, maka itu rumah yang sesungguhnya. Wah, saya bilang, Papa engkau luar biasa. Ayat 2. Apa yang terjadi kalau Yesus ada di rumahnya? Lihat ayat 2. Baca yang kuat. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Apa kata lain berkerumun? Apa? Berkumpul. Salah. Berkerumun itu orang datang gak habis-habis. Sampai sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan Zoe, firman. Nah, dari ayat ini saya menilai rumah murid Yesus tidak boleh sepi. Maka itu kalau ada rumah pendeta sepi, pasti dia selebritis. Karena apa? Orang-orang terkenal rumahnya tidak sembarangan terima orang. Betul tidak? Kenapa orang-orang kaya, orang-orang terkenal, selebritis, pejabat-pejabat tidak boleh sembarang terima orang? Jawablah. Karena membahayakan dirinya. Begitu juga kalau rumah pendeta pakai satpam, bertobat lu. Karena rumah pendeta yang pakai satpam di depan pintu gerbangnya, tamu-tamu masuk boleh bebas enggak? Tidak boleh. Ditanya dulu dari mana, perlu apa. Ngeri. Maka itu saya nggak percaya kalau ada pendeta besar rumahnya pakai satpam. Saya nggak bisa respect, nggak bisa hormat. Maka itu tanya, rumahmu sepi atau rame? Jangan jawab, dalam hati saja. Maka itu kalau rumah kita ada Zoe, rame atau sepi? Rame, nggak habis-habis. Karena itu sungai. Orang senang menikmati air yang mengalir. Wah, ini luar biasa. Suami istri, mudah atau susah membuat rumah kita seperti sungai, bukan selokan.
setelah dengar ini, mudah atau susah? Jawab, mudah atau susah? Mudah. Caranya selalu mengampuni. Selalu mengampuni. Ada masalah kecil, jangan dibesarkan. Kok nggak aman sini suami sini? Masalah besar, langsung dibesarkan. Awas. Masalah besar diapain? Dikecilkan, lalu hilang. Udah begitu saja. Wah, kalau ada soi ini hebat sekali. Amin. Percaya soi itu nggak habis-habis. Percaya soi itu melimpah terus. Dan kalau kita bagikan, orang yang mau mati pun jadi hidup. Karena ini pusat kehidupan. Tepuk tangan buat dirimu sendiri. Ayo. Coba noleh kiri kanan, lihat wajahnya. Ada soi atau god? Atau selokan? Ayo, lihat kiri kanan. Ayo. Awas ya. Puji Tuhan kalau ada orang jelek tapi punya soi, kelihatan cakep. Tapi kalau orang cakep nggak punya soi jadi god, ngelihat aja malas. Amin. Oh, dunia membutuhkan ini. Haleluya. Soi itu gratis atau bayar? Gratis, maka itu bagikan gratis. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.